Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, Allah kembali pertemukan kita dalam acara kita Riyadhah Nafsi, menata hati menggapai ridha ilahi. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah dimanapun berada, kita akan kehabisan energi seandainya kita harus menghitung seberapa banyak nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya nikmat demi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebelum tidur, Allah amanahkan kepada kita mata dengan penglihatannya. Begitu kita tidur, mata masih ada, Allah cabut kemampuan melihat itu. Bangun dari tidur, Allah kembalikan kemampuan melihat itu. Itu pun adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita mau menghitung seberapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pepohonan yang ada di darat dijadikan pena, air yang ada di lautan dijadikan tinta. La tuhsuha, sungguh kita tidak akan mampu menghitung seberapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, tema kita pagi hari ini adalah mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah? Alhamdulillah, di studio telah hadir sesepuh Hamidah Kiai Haji Aceng Samsudin. Beliau telah hadir dengan segenap jajaran pengurus Hamidah Bandung Raya, pengurus Idhar. Pak Kiai sehat? Alhamdulillah. Tabu sabar hati rarompok. Bete jam genepan lah. Jam genep kira, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, beliau adalah sesepuh Hamidah Bandung Raya dan hadir pula di sini Ketua Idhar Kiai Haji Ayat. Sehat Pak Kiai? Ya, bagaimana untuk tahun baru program Idhar yang akan dilaksanakan? Insya Allah untuk tahun baru 2022 Masehi, Idhar mempunyai program untuk bulan Rajab akan mengadakan parade Idhar. Parade dai ya? Parade dai se-Bandung Raya. Masya Allah. Dan insya Allah Idhar akan bekerja sama dengan instansi lembaga pemerintahan untuk mengisi pengajian, khotib Jum'ah dan perdana. Insya Allah saya akan mengisi khutbah di Kejati hari Jumat sekarang, dan hari Kamis insya Allah akan mengisi di Poltetabes. Insya Allah dai-dai ke depan insya Allah akan mengisinya, akan bekerja sama dengan para instansi. Ya, jadi TNI dan Polri juga kita kerjasama bersinergis dengannya ya. Alhamdulillah pemirsa Bandung TV hadir pula di sini para ketua ya yang telah hadir di sini, termasuk hadir juga di sebelah kanan saya Pak Sekum Idhar di ujung enjing kan. Dan ini ada dari FSMT ya. FSMT itu Forum Silaturahmi Majelis Taklim. Hadir juga Pak Sekretaris Hamidah Bandung Raya, Pak Kiai Dede Damang. Alhamdulillah. Jam berapa dari Bandung Barat? Ba'da subuh. Berarti sebelum subuh ya. Masya Allah. Qobla subuh. Ya, dan ini juga ada dai-dai dari Idhar, Kabidakwah Hamidah ya, yang ada di Bandung Raya. Ini dari mana Kang Kiai? Cimahi ya, sehat. Cimahi sehat ya. Kang Kiai dari Bandung Selatan, Masya Allah. Ajengan? Bandung Barat. Ya, kabid dakwahnya juga alhamdulillah nih telah hadir di sini. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitan tema kita tentang mensyukuri nikmat Allah. Yang mau interaktif nanti bisa melalui line telepon di 08
18624 033 melalui WhatsApp, di telepon 7214214 untuk mengetahui bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Kita akan mendengarkan tausiah atau prolog yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Aceng Samsudin. Mangga pengarsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga guru kita Wajengan mudah-mudahan di alam kuburnya mendapat nugraha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga sahabat kita Kiai Haji Khalil Yusni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmat dan diampuni segala dosanya. Amin ya Allah. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya tema pada pagi hari ini mensyukuri nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Asmaul Husna yang ke-35, yaitu Ya Syakur. Artinya Allah yang membalas segala amal manusia yang taat kepada Allah. Taholuknya wajib setiap manusia, khususnya yang muslim, yaitu bersyukur kepada nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Syukur itu terbagi dua bagian. Pertama, yaitu secara bahasa. Secara bahasa, mensyukuri nikmat Allah baik melalui ucapan, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, atau melalui i'tikad, meyakini bahwa segala sesuatu yang diberikan Allah, nikmat dari Allah, itu harus disyukuri. Yakin bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maupun perlakuan seperti kita berterima kasih sama orang lain yang udah Allah memberikan nikmat melalui dia, maka kita berterima kasih. Berarti mengucapkan hatur nuhun itu juga termasuk syukur ya, pakai termasuk syukur. Iya. Termasuk syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sorful abdi ila mahuliko. Sorful abdi menasurkan abdi Allah kepada nikmat Allah untuk dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita diberi sejadah sama orang lain, kemudian sejadah itu dipakai sholat, kemudian sejadah itu dipakai tahajud, kemudian sejadah itu dipakai ibadah, maka orang lain itu melihat, oh alhamdulillah sejadah yang dikasih sama kita dipakai untuk ibadah, maka nanti akan ditambah lagi
diberinya, yaitu akan diberi kokonya, akan diberi pecinya, akan diberi La azidanakum ya. azidanakum. Ditambah. Termasuk masjidnya. Definisi syukur itu sendiri, pemirsa, saya pernah baca dalam salah satu kitab Thariqatul Muhammadiyah, bahwasanya syukur itu adalah wahwa ta'dimun ala muqabbalati ni'amihi, mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat. Berarti kalau sang istri kita kasih nafkah, kemudian istri itu mentasarufkan nafkah itu sesuai dengan kehendak suami, itu termasuk syukur juga ya Pak Kiai? Iya, syukur. Termasuk syukur mengucapkan kebahagiaan, berterima kasih kepada yang memberinya, dan menggunakan atas sesuai yang dikehendakinya. Itu syukur. Masya Allah. Maka kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah pada saat ini kita berkumpul di sini. Iya. Allah yang menakdirkan, Allah yang memberi kita nikmat, Allah yang memberi kita kesehatan, Allah yang memberi kita bisa berucap, bisa bertemu. Alhamdulillah. Termasuk saya punya cerita lama nih Pak Kiai. Dulu di zamannya para senior, ya termasuk Pak Kiai, pernah merencanakan atau menginginkan adanya satu wadah mubalig di Jawa Barat. Ngobrol-ngobrol ringan antara Pak Kiai dengan almarhum, dengan Pak Kiai Sodik, dengan Pak Harsono untuk membuat satu lembaga atau suatu wadah, dan hari ini sudah ada idhar. Itu bagaimana itu? Termasuk syukur juga itu Pak Kiai? Bahkan sebelum itu. Oh, sebelum itu sudah ada wacana. 30 tahun sebelum sekarang. Iya. Bandung cuma ada kurang lebih alumni 100 lah. Pengurus Bandung Raya itu sebelum Bandung Raya cuma Kiai Haji Iing Solihin, Kiai Haji Holil Yusni, Kiai Haji Harsono, Kiai Haji Sodik Nawawi, kemudian saya. Alhamdulillah pakai motor itu terus sukses. Akhirnya waktu itu bisa ada pengajian di Masjid Bandung Raya, yaitu oleh Profesor Kiai Haji Anwar Musaddad. Masya Allah. Garut ya, Al-Musaddadiyah. Alhamdulillah. Bahkan nanti katanya tanggal 26 akan diadakan lagi ya. Jadi Masjid Bandung Raya. Untuk Bandung Raya sampai 30 tahun ke belakang, walaupun terbatas segala keadaan, tapi sukses. Alhamdulillah. Baik. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali tentang mensyukuri nikmat Allah. Kita pun akan menggali apa saja sih nikmat Allah itu, bagaimana sih cara mensyukuri nikmat Allah, dan seperti apa orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini, insya Allah. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, setiap kita tentu ingin bersyukur kepada Allah. Namun terkadang di antara kita ada yang tidak pandai untuk bersyukur kepada Allah, untuk menjadi abdan syakura. Ternyata ada 3 rumus agar kita pandai bersyukur kepada Allah. Rumus yang pertama, kondisikan hati kita seandainya nikmat itu sudah tiada. Hari ini Allah berikan kepada kita mata dengan penglihatannya. Kondisikan suatu ketika kalau mata itu berkurang kemampuan melihatnya, maka kita akan benar-benar bersyukur dengan penglihatan tersebut. Hari ini istri masih bersama dengan kita, suami masih bersama dengan kita. Kondisikan suatu ketika kalau seandainya suami sudah tidak bersama dengan kita, istri sudah tidak bersama dengan kita. Rumus yang pertama, kondisikan hati seandainya nikmat sudah tiada dari kehidupan kita. Yang kedua, agar kita pandai bersyukur kepada Allah, kondisikan hati kita di bawah yang kita miliki. Kita punya mobil, lihat yang punya motor. Kemana-mana kepanasan, kehujanan, keanginan. Kita punya motor, lihat yang pakai sepeda. Kemana-mana harus kekejek melulu. Kita punya sepeda, lihat yang punya jalan kaki, yang mampu berjalan kaki. Jalan kaki pakai sepatu Neckerman.
kita jalan kaki pakai sepatu Neckerman, lihatlah yang nyekermen kemana-mana tidak pakai sepatu, insya Allah kita akan bersyukur kepada Allah. Rumus yang ketiga, pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, yakinkan apapun yang kita miliki adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik sekali tema kita tentang mensyukuri nikmat Allah. Kita akan masuk ke dialog interaktif. Silahkan yang mau bertanya di 0818624033, dan untuk yang di studio juga silahkan yang mau bertanya ke Pak Kiai tentang tema kita. Dari sebelah kiri dulu silahkan. Ada yang mau bertanya? Ya, berdiri Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya nama Mukhtar Tarmana. Dari mana Pak Kiai? Dari Kabid Bandung Selatan. Kabid Dakwah Bandung Selatan. Pak Kiai, saya mau bertanya terkait dengan syukur nikmat. Bagaimana apabila seorang istri sudah baik syukuran terhadap Allah, rajin saum, rajin tahajud, bahkan sering pengajian di mana-mana, tetapi terhadap suaminya, Masya Allah, sikapnya, akhlaknya jelek. Itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. menarik sekali Pak Kiai. Jadi kepada Allah dia baik, ibadahnya segala macamnya, tapi kacaroge abolotot saurna teh gitu tah. Nah itu termasuk syukur tante gitu. Sebenarnya itu belum syukur, karena perintah Allah belum dilaksanakan sebagian, yaitu mentaati kepada perintah Allah, yaitu taat sama suami. Kalau belum taat sama suami, itu belum melaksanakan perintah Allah. Sedangkan syukur menurut istilah yaitu melaksanakan perintah Allah dengan nikmat Allah itu. Allah kasih nikmat, nikmat itu dilaksanakan untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau belum taat sama suami, itu belum melaksanakan perintah Allah, maka tinggal itunya aja supaya dia itu melaksanakan perintah Allah. Iya. Jadi belum maksimal ya syukurnya, belum karena ada yang maksimal. terlewatkan tadi. Iya, belum melaksanakan perintah Allah bidang taat pada suami. Jadi secara hablum minallahnya dia sudah baik. Alhamdulillah ya. Tapi bagus. hablum minannas salah satunya dengan suami, dia juga perlu ditingkatkan untuk lebih baik lagi. Masya Allah, luar biasa. Yang lain mungkin sebelah kanan saya. Nah ya, kalau sudah bapak-bapak, ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Kiai Ibu Soekarnawati, perwakilan dari Majelis Taklim Yayasan Pesantren Mini Kota Cimahi. Yang akan saya tanyakan, saya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih dinafkahi oleh suami. Akan tetapi Pak Kiai punten, saya suka pengen membantu pada suami mencari nafkah, yaitu saya di rumah berjualan, akan tetapi kadang-kadang saya lalai kepada suami, contohnya karena sibuk di warung. Jadi kadang-kadang suami datang kerja, kadang-kadang tidak ketahuan. Apakah pertanyaan saya, apakah saya termasuk orang yang syukur? Itu aja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang servisnya. Jadi beliau itu pangarsa bersyukur karena sudah diberi nafkah oleh suami, tapi ada niatan baik untuk membantu juga perekonomian rumah tangga. Tapi dengan hal itu ada dampak lain. Jantan saroge kirang kaperhatoskeun gitu tah. Itu gimana itu Pak Kersa? Saking sibuk. Silakan Pak Kiai. Sebenarnya kalau merasa syukur itu cukup pemberian suami. Jadi lebih baik
bertaat sama suami, mengurus suami, asal nafkahnya lebih ditambahin aja sama suami. Nafkahnya cukup lebih, bahkan untuk make up, untuk fashion, dan untuk apa Medicure, saja. pedicure. Jadi untuk itu semua, Ya. apa aja kebutuhan istri itu dinafkahi sama suami. Akhirnya Ya. istri itu bertaat sama suami, mengurus suami, apalagi kalau udah tua itu suaminya harus diurus, diulis, bagaimana apa aja keperluannya. Punten Pangsa sanes curhat ya teh. Pilih curhat pangersa gitu. Itu harusnya gitu. Iya. Dan gini akan lebih enak gitu. Iya. Lebih tua lebih bagus gitu. Iya. Hubungan suami istri. Jadi semakin tua itu harus semakin harmonis. Iya. Kalau boleh saya tambahkan Teh Hajah, jadi ada kaidah dalam usul fikih itu takdimul aham fal aham, sumal angfa fal yangfa. Jadi kita harus bisa mendahulukan yang lebih urgen. Mungkin dalam hal ini niatnya bagus, ingin membantu suami, tapi dalam hal membantu suami itu juga kita harus ingat ada kewajiban. Jadi kita pandailah menata waktu, mengatur siasat untuk lebih baik lagi. Ada lagi sebelum dari PA? Dari sini? Oh Pak, Kiai Kumar, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan bertanya begini Pak. Saya kan tugasnya cuma ajar Iya. atau mendidik anak-anak. Waktunya sepertinya habis Pak untuk usaha. Jadi pendapatan itu hanya dari jumatan, apaan. Nah itu saya masalah administrasi keuangan diserahkan sama istri. Tentang infak, tentang tabungan saya serahkan sama istri. Biar dia mengelola uang itu. Dan uang ini seadanya, kadang-kadang saya juga minus Pak Haji. Pertanyaannya? Sebetulnya begini, dosa tidak sebagai suami, saya hanya memberikan Nafkah. kuasa tentang keuangan madrasah saja. Sedangkan ya katakanlah nafkah itu seadanya saja. Nah, itu dosa tidak Pak Haji. Oh gitu. Ya. Mangga. Diwalor pangersa. Syukur yaitu nafkah untuk istri seadanya. Istri yang baik yang menerima apa dan berapa hasil dari suami. Apa adanya, takdir dari Allah, dijadikan orang kaya, alhamdulillah. Dijadikan orang miskin juga, alhamdulillah. Jadi cukup aja. Qanaat, bahagia dengan gitu. Bahkan nilainya, andai kata diberi 1 miliar, umpamanya diberi 1 miliar, tapi kurang bersyukur. Umpamanya uang itu dipakai apa bukan pakai itu untuk suami. Lebih baik yang 100.000 1 minggu, tapi untuk membahagiakan suami dan apa adanya, nikmat, lebih nikmat. Luar biasa. Lebih nikmat itu. Iya. Jadi nilai itu tidak diukur dengan itu, tapi dengan kemampuan dan keadaan kita. Iya. Jadi bukan kuantitas tapi kualitas. Iya. Sanes seueurna tapi manfaatna. Manfaat. Itu yang luar biasa. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, sudah banyak yang masuk ini melalui WhatsApp di 0818624033. Yang pertama dari Kang Nurzen ya. Salam Miftahul Huda, sabar, tahan kesulitan. Nah, terkadang nikmat berkaitan dengan kesuksesan atau keberhasilan, bagaimana mencikapi untuk tetap bersyukur ya. Jadi ini Pak Kiai ini nanyain bersyukur dengan nikmat kesuksesan, bersyukur juga dengan nikmat kesulitan. Karena memang kalau saya pernah dengar bahwasanya
wal muhaqiqu la yara ghairallah. Jadi bagi orang yang sudah imannya sampai kepada iman hakikat, tatkala dia bahagia tetap bersyukur, tatkala menderita juga dia tetap bersyukur. Nah, beliau bertanya, bagaimana cara bersyukur tatkala diberi dengan kesulitan, Pak Kiai? Sebenarnya itu, andai kata kan kita itu ada pasang, ada surut, ada banyak uang, ada kurang uang, itu ayah hujan. Andai kata sedang kurang, kita sabar aja. Nanti juga Allah beri itu. Dan sabar itu juga termasuk syukur. Termasuk syukur. Iya. Baik Kang Jan, mudah-mudahan ini bisa menjawab, Masya Allah. Jadi salah satu cara kita bersyukur tatkala sedang sulit adalah as-sabru, ya, kemampuan menahan diri untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Wala tai'asu min rauhillah. Tetap bersabar, tetap semangat, dan insya Allah setelah hujan, setelah malam ada siang, setelah kemarau insya Allah ada hujan, ya. Inna ma'al usri yusra. Selanjutnya ini banyak sekali, mudah-mudahan bisa terbaca. Ada yang hanya silaturahmi. Assalamualaikum, abdi sareng mumun linggih di Sarijadi, insya Allah setia menyimak. Alhamdulillah, idhar saya pisan. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan tidak pernah ihfa, ya. Baik, selanjutnya dari Siti Halimah ti Cimaung, palai digebiarkan kalimat thayyibah. Insyaallah, ya, setiap awal kalimat thayyibah sudah kita baca, dan khas dari kita mengakhiri acara kita dengan doa Robin Fa'na. Kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini, insyaallah. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah dimanapun berada, silahkan yang mau bersilaturahmi melalui WhatsApp bisa di 0886240033. Alhamdulillah sudah ada yang masuk dari hamba Allah di Soreang. Dari hamba Allah, bagaimana cara dan prosedur untuk mengundang dai idhar, terutama untuk mengikuti parade dai. Ya, ini yang layak menjawab mungkin Pak Ketua Idhar. Bagaimana prosedur untuk mengundang atau mengikuti mungkin nanti pengajian di parade dai yang akan dilaksanakan? Silakan Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, di Hamidah Bandung Raya sudah ada komunitas yaitu Idhar. Idhar dalam arti kepanjangan Ikatan Dai Hamidah Bandung Raya. Mudah-mudahan dengan didekatkan Idhar ini diantarkan tujuannya antara latar belakangnya untuk mempererat tali silaturahmi dan mempererat ukhuwah, khususnya ukhuwah alma materia Ma'had Pesantren Huda Manunjaya. Insyaallah Idhar akan kalau umpamanya ada yang ingin mengisi pengajian dari Dai Idhar, insya Allah Idhar akan bekerja sama. Dan untuk lebih jelasnya, kebetulan sekarang ada sekretaris. Untuk lebih jelasnya silakan ke sekretaris saja, yaitu Pak Haji Wawan. Bagaimana Pak Haji Wawan prosedur untuk mengundang dai-dai idhar untuk mengikuti kajian parade idhar, termasuk di running text sudah ada itu alamat sekretariat idhar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin kami jelaskan dulu bahwa idhar ini baru lahir bulan November, dan tanggal 28 Desember 2021 baru mengadakan pemantapan. Saat ini kami sedang dalam rekapitulasi data anggota IDHAR. Selanjutnya prosesnya adalah membuat profil dari para IDHAR sendiri. Setelah membuat profil, kita akan bikin surat kerjasama kepada pihak-pihak atau instansi, lembaga dan sebagainya yang bersedia bekerjasama dengan kita.
termasuk nanti yang akan mengundang dari IDHAR bisa menghubungi kami nanti. Kami nanti akan ada WA center atau call center yang bisa dihubungi. Dari sana setelah itu silakan berkirim surat kepada kami. Setelah berkirim surat nanti ada jawaban sekaligus dengan teknis daripada para delegasi itu sendiri. Itu mungkin dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Sekretaris IDHAR. Ini udah ada yang silaturahmi dari Majalaya. Alhamdulillah Majalaya menyimak. Kemudian dari Nagreg, alhamdulillah Nagreg luar biasa. Bandung TV suantena mencrang. Ya alhamdulillah. Ya. Ajib. Ini juga dari Cianjur, Ciranjang. Alhamdulillah salam untuk para guru katanya. Ya, berarti ini salah satu alma mater kita yang menyimak juga. Salam juga ini dari hamba Allah yang ada di Lembang. Alhamdulillah, terima kasih. Baik pemirsa Bandung TV, sebelum berlanjut ke pertanyaan melalui WhatsApp, barangkali di studio ada yang bertanya lagi? Pak, oke, ada dulu ya, silakan. Mangga. Mic nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sehat Pak Ngerasa sadayana. Alhamdulillah. Saya mungkin sekaligus mewakili forum Pondok Pesantren Bandung Barat. Kemudian saya menjadi wakil ketua. Kemudian juga rekan-rekan alumni Pondok Pesantren At-Taqwa Limapan. Ini mungkin berkaitan dengan syukur. Kalau materi itu sudah jelas, tetapi ilmu barangkali itu nikmat yang lebih besar. Nah, barangkali kita sebagai murid, khususnya dari Miftal Huda, bagaimana cara mensyukuri ilmu yang telah diberikan oleh guru kita, agar ya ilmu kita ini lebih barokah, lebih bermanfaat. Barangkali itu saja mungkin yang jadi pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa ini ya. Selama ini kita berpikir bersyukur itu dengan harta, bersyukur dengan fisik. Ternyata ilmu itu juga adalah anugerah dari Allah, nikmat dari Allah. Bagaimana cara mensyukuri ilmu Pak Kiai? Alhamdulillah, bersyukur dengan ilmu, diantaranya tafwid pada guru, pada masyayikh, dan juga mengamalkan ilmu tersebut. Apa aja, sekecil apapun ilmu yang kita dapat, diberikan minimal pada keluarga kita, maksimal pada orang lain. Dan juga sebagian bersyukur terasalah sama kita. Waktu dari Panjalu gak punya apa-apa, orang kampung lah. Ini cerita Pak Kiai ya? Iya, oh, iya. Bener. Bersyukur sama Allah langsung ke Bandung ya. Kata Uha, harus di Gumuruh, jangan kemana-mana. Walaupun sampai petek katanya, wah jangan kemana-mana. Tapi alhamdulillah sampai sekarang dengan ilmu yang ada, walaupun gak bisa apa-apa, tapi alhamdulillah berakar, berdaunan, berbuah rindang, berkah alhamdulillah. Jadi bahkan di Gumuruh udah ada 3 pesantren sekarang, Miftahul Jaja, Darul Abadi, dan juga Al-Hamid. Alhamdulillah, syukuran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga untuk kita, sebenarnya waktu 30 tahun ke belakang, buat apa kita menguruskan organisasi Hamidah yang gini-gini? Tapi ternyata manfaatnya besar sekali. Alhamdulillah. Kok kita bisa jadi besar sebesar ini? Oh, dikarenakan Hamidah. Betul. Mengurus organisasi itu lebih daripada apa-apa. Masya Allah. Tawasul. Syukur itu. Ya. Iya. Jadi intinya Pak Kiai tadi kalau bisa saya simpulkan, yang pertama takdim. Kita takdim kepada guru. Yang kedua, amalkan ilmu itu sekecil apapun kemampuan kita, sehingga
insya Allah apa yang Allah berikan kepada kita bukan hanya ilmu, tapi Allah berikan juga kemanfaatan. Yang mahal itu kemanfaatan dari ilmu. Banyak orang diamanahkan ilmu tapi itu manfaat gitu kan ya. Tapi kalau diberikan kemanfaatan, insya Allah alamallahu ma lam ya'lam, Allah akan menambah ilmu itu dengan yang belum kita ketahui. Masya Allah, ini ada yang bertanya, lucu nih pertanyaannya. Maaf Pak Kiai, istri tidak mau melayani suami hukumnya dosa. Bagaimana jika suami tidak mau melayani istri? Nah, tibalik ya mau pengersa. Dosa ente gitu. Mangga diwalat. Itu sebenarnya sama aja ya. Seharusnya saling lah. Saling. Istri taat sama suami. Suami bertanggung jawab sama istri apa aja yang kebutuhan istri itu bertanggung jawab semuanya nafkah dohir batin. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, ini semakin semangat ya, ternyata luar biasa respon dari pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, antum libasulakum walakum libasulahunna. Jadi istri pakaian bagi suami, suami pakaian bagi istri. Pakaian yang pertama menjaga ya dari bahaya, dari debu, dari bakteri. Yang kedua pakaian menutup aurat. Artinya suami harus menutupi aib istri, istri pun harus menutupi aib suami. Saroge ngorok tetong di beja-beja gitu ya. Gitu. Masya Allah. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, masih Murudul yang bertanya, ini sepertinya tidak bisa terjawab semua. Hanya beberapa yang pertanyaannya cukup menarik yang saya bacakan. Bagaimana perbedaan orang yang bersyukur dan orang yang tidak bersyukur? Terkadang di permukaan selalu seperti orang bersyukur, ternyata faktanya jauh dari bersyukur. Jadi ari katingal lama jika bersyukur tapi henteu bersyukur salaras nama gitu Pak Pangarsa. Ini dari hamba Allah Al Ihsan Soreang, Pontren Al Ihsan Soreang. Ini yang nanya kiai semua Pangarsa. Silakan. Sebenarnya yang itu harusnya dohir bersyukur, batin juga bersyukur. Kan tadi ada ucap dan juga ada itikad dan juga ada lampah kita, itu kelakuan kita. Tapi kalau itu sebenarnya dosa ya? Dosa. Jadi di luar kebaik, di dalamnya buruk. Di dalam buruk. Itu dosa dilarang, ya. Itu dilarang. Baik. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, kalau tidak salah satu tujuan utama ulama besar Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam mengarang kitab Al-Hikam, tujuannya adalah agar kita menjadi pribadi yang muwafaqah. Muwafaqah itu adalah yatarokabul hal wal maqal wal i'tiqad. Ucapan, perbuatan dan hati harus sama. Nah yang tadi itu kelihatannya bersyukur tapi hatena henteu. Nah ini belum muwafaqah. Masya Allah ya, luar biasa. Ini masih ada pertanyaan sebelum disimpulkan nanti oleh Pak Kiai. Assalamualaikum, semoga siraman kalbu di pagi ini memberikan pencerahan dan semangat terus untuk Pak Kiai dan para dai di Bandung, dari para kiai di Bandung Barat. Hatur nuhun para kiai, para dai ya yang ada di Bandung Barat yang menyimak acara kita di pagi hari ini. Masih banyak yang bertanya. Terakhir mungkin ini pertanyaan dari studio barangkali tadi Bu Ustadzah, mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Dewi Fatona, berasal dari Majelis Taklim Miftahul Hidayah Cimahi. Ingin bertanya berkaitan dengan syukur. Adapun tadi sudah diberikan materi tentang arti, dan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Itu aja. Gitu. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tahu apa itu syukur, bagaimana mengartikan syukur, beliau bertanya Pak Kiai, bagaimana menjadi abdan syakura, menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah.
Kumaha carana teh? Ya, caranya untuk bersyukur yaitu apa aja yang Allah berikan, sekecil apapun pemberian dari Allah, itu langsung bersyukur pada Allah, digunakan untuk melaksanakan perintah Allah. Apa aja, bahkan jadi orang senang, jadi orang bahagia, jadi orang itu karena apa? Karena bersyukur pada nikmat Allah itu. Kuncinya di situ. Iya, kuncinya apa aja yang dikasih Allah menerima untuk dipakai ibadah kepada Allah. Enak, bahagia, cukup itu. Jadi bahkan kunci bahagia, kunci syukur itu ya luar biasa. Makom tertinggi ya. Iya. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, kalau hari ini kita sakit, lihatlah di sana ada orang yang sakitnya lebih dari kita. Kalau hari ini harta kita sedikit, penghasilan kita berkurang, lihatlah di sana ada orang yang hartanya lebih sedikit dari kita, ada yang penghasilannya lebih kurang dari kita. Selalu melihat apa yang Allah beri kepada kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat apa yang Allah beri kepada kita, bukan hanya melihat apa yang Allah beri kepada orang lain. Lihat apa yang Allah amanahkan kepada kita, bukan melihat apa yang Allah amanahkan kepada orang lain. Inilah kunci agar kita menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum berakhir kita akan dengarkan kesimpulan dari Pak Kiai tentang kajian kita pagi hari ini tentang mensyukuri nikmat Allah. Kesimpulan anak Pak Ngersa? Kesimpulannya ada 3. 1, apa aja yang diberi sama Allah kita dipakai syukur. Yang kedua, andai kata kita punya turunan, iya, kita dapat melaksanakan dan mengamalkan ilmu semampunya seadanya, maka turunan kita harus ke pesantren, diarahkan untuk melanjutkan generasi kita. Kalau saya anak udah semua di pesantren Miftahul Huda. Sekarang cucu udah 2 yang di pesantren Miftahul Huda, tambah lagi. Jadi yang ketiganya, apa yang ada kita berjuang terus, apa yang kita diberi sama Allah dipakai berjuang untuk li'ila'i kalimatillah, untuk melaksanakan perintah Allah, untuk supaya kita, turunan kita dan pesantren dan juga agama Allah maju terus majalat Al-Miftahul Huda. Gitu. Mudah-mudahan Allah seterusnya memberikan hidayah, memberikan magfirah dan memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Rupanya segitu aja. Ya, luar biasa. Apa namanya? Kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Kiai tentang apa namanya, mensyukuri nikmat Allah ini, dan kita semakin paham bagaimana nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu begitu banyak, dan kita harus selalu berupaya untuk mensyukurinya agar kita menjadi abdan syakura. Nikmat tertinggi dalam kehidupan adalah kita pandai bersyukur kepada Allah dan kita mampu menjadi abdan syakura. Kunci utama agar kita menjadi abdan syakura, pandai bersyukur kepada Allah, terpesonalah kepada yang mendesain kejadian, bukan hanya terpesona kepada kejadian. Kita menatap rumah, tataplah Allah yang mengamanahkan rumah. Kita melihat mobil yang diamanahkan kepada kita, bukan hanya mobil yang kita lihat, tapi lihatlah Allah yang mengamanahkan mobil. Kita menatap istri, menatap anak, menatap cucu, langsung kita menatap Allah yang mengamanahkan semua itu. Insya Allah kita akan tahu bahwa semua yang kita miliki adalah titipan, amanah dari Allah. Kita akan mentasarufkannya di jalan Allah, sehingga apapun yang kita lihat, wal muhaqiqu la yara ghairallah, semua yang kita lihat adalah anugerah dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, tidak terasa waktu yang kita pergunakan sudah hampir habis. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali dalam kajian tentang riyadhah nafsi, bagaimana kita melatih hati kita, bagaimana kita berupaya menggapai hidayah Allah, karena hidayah Allah itu harus dijemput. Waladina zahadu fina lanahdiyanahum subunana. Lempang heula karek dijemput ku Allah. Paksakan dulu tahajud, baru kita akan merasakan nikmatnya tahajud. Paksakan dulu sedekah, baru kita akan merasakan nikmatnya sedekah. Paksakan dulu menjadi pengembang, pejuang agama Allah. Di situ akan kita rasakan bagaimana nikmatnya menjadi pejuang agama Allah. Insya Allah Idhar hadir sebagai bentuk syukur kepada Allah, salah satunya bentuk takdim kepada guru-guru kami. Semoga Allah semakin memanfaatkan ilmu yang Allah amanahkan kepada kita. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, itu saja kajian kita pagi hari ini. Kita sama-sama tutup dengan doa setelah pengajian, dan saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Khudma sopa wa damakadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robin fana bima alamtana, Robbi alimna alladhi yanfa'una, Robbi faqina wa faqihalana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bita'alumil tawassalna